Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari perpanjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah di akhirat akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nur Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jamaah Masjid Nur Islam, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian amalan ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Amin. Puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, zikirnya, tahlilnya, sedekahnya, i'tikafnya, seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan insyaallah kelak akan kita raih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah Azza wa Jalla di tempatnya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dalam acara taklim rutin perdana yang insya Allah mudah-mudahan baik. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan yang kita lakukan insya Allah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan perdana ini saya diminta untuk bercerita. Ya. Jadi kitabnya nggak jadi saya buka ini Pak Haji ya. Kitabnya sudah saya bawa. Kitab yang rutin kita bahas. Apa judul kitabnya Pak? Masih ingat? Nuzhatul Muttaqin ala syarhi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang mana isinya adalah penjelasan tentang kompilasi hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tema yang sudah kita bahas dalam bab 9 itu ada bab tentang at-tafakkur fi azimi makhluqatillahi azza wa jalla. Bab tentang tafakkur, mentadaburi keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ini sekaligus mudah-mudahan dari cerita yang disampaikan ya bertambah iman kita, bertambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Saya safari dakwah selama 1 bulan ke Australia. Sampai sebelum Ramadan, pulang habis Lebaran. Jadi puasanya di sana.
Kalau kita lihat petanya itu paling dekat Pak Haji ya. Ya Indonesia, ya Australia di situ. Ya kita kira 1 jam 2 jam nyampe. Gak taunya perjalanan itu sampai 7 jam dari Jakarta. Ya meskipun transitnya ke Singapura. Ya mungkin 1 jamnya nggak dihitung. Berarti 6 jam memang perjalanan dari Jakarta ke Australia. Ya alhamdulillah tidak dideportasi. Ya, kita doakan para ulama kita yang dideportasi, Allah berikan keteguhan iman, keteguhan perjuangan, dan Allah berikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di Australia, ya tepatnya di kota Melbourne. Ya ini awal-awalnya saya juga belibet ngomong ibu kotanya Melbourne gitu ya. Ya itu satu kota di pinggir pantai. Ya dekat samping Canberra ibu kota dan kota Sydney. Kalau di peta sih kelihatannya kecil-kecil Pak ya. Ya tapi ternyata sampai di sana masya Allah luar biasa, luas sekali. Ya berjam-jam perjalanan lewat darat kalau dari kota ke kota. Saya di sana dalam rangka menghadiri safari dakwah atas undangan IMCV, Indonesian Muslim Community in Victoria, satu negara bagian di Australia. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum informasi tentang agama Islam itu tentunya agama yang minoritas. Kalau kita baca informasinya, itu umat Islam di sana jumlahnya tidak lebih dari 2,6% dari seluruh penduduk Australia. Jumlah penduduknya itu sekitar 25 juta, nggak sampai 26 juta. Sementara negeri kita jumlah penduduknya lebih dari 250 juta kan begitu. Ya artinya 10 kali lipat. Padahal letak luas, tutorial wilayahnya jauh lebih luas Australia. Ya, kalau kita kan kebanyakan lautannya, kalau Australia kebanyakan daratannya. Ya sehingga ya tidak heran kalau di sana ya tanah itu masih menghampar. Ya jadi jalan-jalan itu 3 lapis, 5 lapis itu biasa. Ya rumah-rumah orang itu sampai halamannya seluas-luasnya. Ya bahkan kalau taman-taman air petra mungkin kalau di kita ya. Kalau di kita kan air petra itu paling ya ayunan, prosotan gitu ya. Kalau di sana air petranya itu lapangan bola air petranya. Iya, ini saking luasnya negaranya. Ya masih banyak binatang-binatang yang hidup bebas. Ya burung-burung bertebarangan itu burung-burung yang biasa kita jual. Ya burung-burung kakak tua, burung-burung yang mahal-mahal itu nggak boleh ditangkap di sana. Ya karena itu melanggar undang-undang. Ya termasuk binatang-binatang kanguru dan lain sebagainya. Yaitu seperti kita hidup ya di masa-masa silam di negeri kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya tentu dengan demikian kita mengetahui satu informasi bahwa begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luas. Ya, luas ciptaan Allah. Ya, sehingga kita akan teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana luasnya surga. Wa'iddat lil muttaqin, yang luasnya adalah adhuhas samawat wal ard. Luasnya selangit sebumi. Itu nanti tempat tinggal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dunia saja begitu, ya indahnya kita bisa menikmati suasana alam. Ya, apalagi nanti surga dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian rahimakumullah, cuaca di sana itu rata-rata ya kebetulan di HP kan ada aplikasi cuaca Pak ya. Itu ya di jam tangan juga
Ada kalau di kita sekarang ini Jakarta kan barusan hujan. Itu 27 derajat sampai 31 derajat. Sekarang padahal hujan. Di sana enggak hujan aja itu 11 derajat. Iya, Bapak bisa bayangkan 11 derajat. Ya, kita di AC aja 16 udah kedinginan tuh, Pak. Ya, ini 11. AC-nya Allah. Ya, luar biasa. Dingin. Ya, saya tanya itu belum sampai ke musim dingin. Ya, nanti kalau udah musim dingin itu sampai 0 derajat. Bahkan di wilayah tertentu itu turun salju. Ya, makanya banyak saudara kita di sana kaum muslimin itu kalau ke masjid nggak pada pakai kain sarung. Ya, kenapa? Kedinginan dia kalau pakai kain sarung. Ya, pakai celana double. Ya, termasuk saya pakai training juga, pakai celana lepis juga, baru pakai gamis, kemudian pakai jaket double 2, masih kedinginan. Ya, itu saking dinginnya. Ya, sehingga kita tentunya ya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal di negeri Masya Allah, dingin nggak terlalu dingin, panas nggak terlalu panas. Sementara saudara kita ada yang tinggalnya dinginnya terlalu dingin, panasnya terlalu panas. Ya, persis seperti cerita yang pernah saya sampaikan waktu saya kuliah di Sudan. Kuliah yang di tempat tengah-tengah padang pasir, tempat yang terpanas sedunia. Ya, Masya Allah. Ya, kita bisa merasakan betapa dahsyatnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan anugerah ini memberikan kepada kita satu efek tanda kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga semakin hari semakin banyak kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, agama yang mayoritas di sana itu Kristiani, lebih dari 65%. Ya, tapi akhir-akhir ini ya sudah mulai banyak gereja-gereja itu kosong di sana, Pak ya. Ya, makanya tidak aneh dan tidak heran di sana banyak gereja yang besar-besar, Pak. Ya, karena memang mayoritasnya Kristiani. Tapi karena banyak sudah penganutnya yang sudah meninggalkan, ya mereka pindah agama. Ya, sampai-sampai ada satu gereja yang dibeli oleh komunitas Muslim Indonesia di sana. Ada Masjid Jilong namanya. Jadi dulu gereja, kemudian karena nggak ada jamaahnya dibeli sama kita, dijadikan masjid. Ya, tapi di sana bangunan tempat ibadah itu tidak boleh dirubah. Ya, kalau masjid kan biasanya ada kubahnya, kalau gereja kan biasanya mengerucut, maka bangunannya tidak boleh dipugar, tidak boleh dirubah, harus seperti itu. Ya, sehingga dari luar kelihatannya gereja, tapi saat kita masuk itu sudah berubah menjadi masjid yang dibeli oleh masyarakat Muslim yang ada di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, agama yang besar selain Kristiani itu adalah Buddha. Ya, termasuk komunitas orang-orang Yahudi itu banyak di sana. Dan yang tidak kalah besar juga adalah orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, nggak percaya sama Tuhan. Ya, mungkin dia sudah kapok ya dari agama-agama yang tadi mayoritas yang tidak sesuai ajarannya dengan kehidupan, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak beragama sekalian. Ya, sehingga ya wajar saja kalau misalnya dengan kondisi yang seperti itu banyak fenomena-fenomena ya kemaksiatan yang ada di beberapa tempat. Ya, namun itu tidak disebut sebagai maksiat. Ya, karena kebanyakan di antara mereka juga tidak beragama. Ya, makanya masalah-masalah hal-hal yang berkaitan tentang misalnya tata cara berpakaian misalnya. Ya, itu biasa aja di sana itu kalau orang ya pakaiannya sembarangan aja, buka aurat ya dan lain sebagainya sebagaimana yang kita lihat di pantai-pantai, di TV-TV
dan itulah yang memang suasananya seperti itu, karena memang ya Islam itu bukan menjadi agama mayoritas di sana. Ibarat Allah, karena Muslim itu minoritas, maka efeknya tentu tidak banyak berdiri bangunan-bangunan masjid. Ya, kalau di kita masjid di mana-mana. Di sini masjid, di sana masjid. Kanan kiri kita masjid. Di kanan masjid Nurul Quba, di kiri masjid Baitul Sabirin. Di depan masjid, di belakang masjid. Ya, karena kita mayoritas. Ya, tapi di sana ya itu masjid itu benar-benar barang langka. Ya, saya pernah ceritanya jalan-jalan, lupa. Biasanya kan kita kalau jalan-jalan, kalau pengen sholat, gampang ya. Tinggal ngambil wudhu, tinggal cari musola. Ya, kalau di Jakarta, ya ternyata di sana susah. Kita kalau pengen sholat itu ya cari kemana? Akhirnya kita sholat di Air Petra tadi, di lapangan terbuka. Ya, sementara di lapangan itu ya orang itu ada yang tiduran, ada yang pacaran, ada yang buka aurat dan lain sebagainya, dan begitulah kondisinya yang memang kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya dan dimanapun kita berada. Jamaah sekalian rahimakumullah, masjid itu memang barang langka ya, karena memang itu merupakan tempat peribadatan. Ya, sehingga saking langkanya komunitas kaum muslimin Indonesia yang ada di Victoria itu ya ibu kota kecilnya itu Melbourne, seperti DKI Jakarta. Ya, artinya bisa kita bayangkan kalau di sekitar Jakarta itu hanya ada sekitaran 3 titik masjid. Ya, selain masjid-masjid yang dibangun oleh saudara kita dari Turki. Ya, di sana itu kalau masjid besar-besar itu biasanya dibangun sama saudara kita dari komunitas Turki. Jadi orang Turki itu dibantu oleh pemerintahnya untuk membangun masjid, dari pembelian lahannya dan lain sebagainya, bangunan-bangunannya, sehingga berdiri masjid yang terlihat tampilan fisiknya seperti masjid. Tapi kalau masjid-masjid komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana, itu di satu kota cuma ada 3 titik. 3 titik. Ya, satu namanya Westel. Ya, Westel, Masjid West Al. Ya, kemudian satu Masjid SK dan satu lagi Masjid Baitul Ma'mur. Ya, itu kalau kita jalan menempuh perjalanan itu sekitaran 1 jam kurang lebih baru sampai tujuan. 1 jam ke timur, 1 jam ke barat, dan saya stay di Masjid Westel. Masjid terdekat sendiri itu saya harus menempuh perjalanan 10 menit. Ya, 10 menit itu bukan 10 menit jalan kaki, 10 menit naik mobil. Ya, kira-kira kalau 10 menit naik mobil dari sini kemana tuh Pak? Iya, itu kalau macet. Di sana kagak ada macet, jalanan gede-gede. 10 menit naik mobil baru nyampe. Ya, dan yang ngikut sholat berjamaah di situ juga sama. Ya, rata-rata 10 menit itu udah deket. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang setengah jam. Jadi orang-orang yang dari Pulau Gadung, dari ya itu melaksanakan sholat tarawih bersama-sama, ya mendengarkan tausiah-tausiah, dan itu tentu ya merupakan satu kerinduan ya kaum muslimin yang ada di sana untuk sama-sama melaksanakan berjamaah beribadah kepada Allah bersama kaum muslimin di negara yang minoritas muslim. Ya ibadallah, ya ini tentu menjadi keirian tanda kutip bagi kita semua, bagaimana semangatnya saudara kita itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, 10 menit pakai mobil masih datang dia. Ya, kalau kita nggak nyampe 10 menit jalan kaki, belum tentu nyampe sholat berjamaah, betul ya. Ya, kita kalau sholat jamaah 10 menit jalan kaki, datang nggak kira-kira itu Pak?
Ya belum tentu, jauh banget. Kejauhan gitu ya. Ya orang sana Masya Allah, walaupun 10 menit naik kendaraan, ya sebagai informasi, kendaraan di sana memang rata-rata orang naik mobil, Pak. Ya jarang orang naik motor. Motor itu bukan kendaraan umum. Motor itu paling yang hobi-hobi aja. Ya, makanya motor di sana paling motor-motor Harley Davidson, motor-motor Ninja 600 cc, motor-motor yang orang hobi. Kendaraan itu rata-rata ya mobil, karena memang faktor cuaca. Ya, karena kalau naik motor kedinginan dia. Ya, sehingga orang itu ke masjid ya mengendarai mobil untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya ini yang disampaikan oleh para jamaah kita yang ada di sana. Mereka iri dengan kondisi kita yang ada di tanah air. Ya enak banget tak? Ya antum itu di Indonesia katanya. Ya sholat tinggal loncat. Ya sebagai informasi Pak, ya kita sholat berjamaah di masjid kan rata-rata datang ke masjid setelah mendengar suara azan. Di sana nggak ada suara azan. Ya, nggak ada suara azan. Rumah ibadah itu nggak boleh mengeluarkan suara karena kita minoritas. Ya, suara azan. Makanya kita puasa di sana yang namanya sahur, ya sahur sendiri. Kapan waktu imsak kita lihat jam. Kapan waktu buka kita lihat jam. Kalau emang udah waktunya berbuka, maka kita berbuka puasa. Waktunya sholat kita ngukur sendiri dengan penunjuk waktu yang ada di alat-alat komunikasi. Ya, kita tidak pernah mendengar suara azan. Maksud suara azan keluar ya. Kecuali kalau di internal masjid memang dikumandangkan azan, tapi yang mendengar itu hanya komunitas kaum muslimin yang ada di dalam masjid, suaranya tidak keluar. Jadi kondisi yang seperti itu dirindukan oleh saudara kita seiman. Mendengar suara azan. Ini luar biasa. Sementara kita di sini berapa kali kita dengar azan, malah kita seolah-olah kita enggak mendengar kan gitu Pak. Ya, banyak kaum muslimin sudah dikumandangkan azan, mereka tidak bergegas, tidak menyimak, tidak menjawab seruan-seruan azan, padahal suara itu adalah suara yang dirindukan oleh kaum muslimin yang hidup di negeri yang minoritas muslim. Ibarat Allah, sebagaimana disampaikan bahwa karena minoritas muslim di sana pendirian tempat beribadah itu banyak aturan-aturan yang ketat. Salah satunya tidak boleh ya, sembarangan parkir. Jadi kalau ada rumah ibadah ya dia harus beli lahan yang besar biar punya daya tampung parkirnya. Ya karena parkir itu nggak boleh sembarangan. Ya di sana hal-hal yang sifatnya peraturan itu memang sangat ketat diterapkan bagi siapapun yang melanggar. Makanya biarpun kita komunitas kaum muslimin punya masjid, ya karena kapasitas tempatnya terbatas, ya daya tampung parkirnya tidak muat. Ya kita bisa bayangkan. Ya kalau Bapak yang ke masjid saja rata-rata jalan kaki apa naik mobil, Pak? Jalan kaki. Ya, di depan parkiran udah penuh begitu. Ya, bagaimana kalau orang ke masjid tiap-tiap orang bawa mobil? Itu bisa sampai mana itu parkiran mobilnya? Ya, makanya pelaksanaan sholat Jumat di masjid itu tidak diperbolehkan karena keterbatasan lahan parkir. Makanya kita di sana sholat Jumat itu bukan di masjid. Ya, kita nyewa lapangan olahraga. Ya, kalau lapangan olahraga itu kan biasanya ada lahan parkirnya. Ya, kita manfaatkan lahan parkirnya, kita sholat Jumatnya di lapangan basket, di auditorium, di hotel, termasuk pelaksanaan hari raya Idul Fitri, itu kita sewa ballroom yang memiliki kapasitas kurang dari 1.000 orang yang punya daya tampung lahan parkir, ya, sehingga diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kondisi-kondisi yang seperti itulah juga bagian dari kondisi yang dirindukan oleh saudara kita seiman. Ya, memiliki satu kebebasan
untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, karena di kita itu adalah Islam yang banyak dianut oleh penduduk kaum muslimin yang ada di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain dari hal-hal yang barusan tadi kita ceritakan, kaum muslimin yang hidup di sana itu juga mengalami problematika terkait dengan pendidikan keluarga untuk memastikan anak-anak mereka itu ya terdidik secara baik dari sisi keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab mereka berinteraksi di luar rumah itu dengan teman-teman yang non muslim tentunya. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau anak-anak kita ya teman sekolahnya kan rata-rata orang Islam, teman kampusnya rata-rata orang Islam. Ya, tapi komunitas kaum muslimin yang ada di sana, anak-anak mereka sekolah teman-temannya itu rata-rata non muslim. Ya, sehingga terkadang ya terjadi hal-hal yang biasa terjadi pada saat ya kaum muslimin itu minoritas, sehingga perlu penguatan bagi anak-anak mereka agar anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di kita saja yang mayoritas muslim masih ada anaknya orang Islam yang nggak sembahyang, ada banyak. Ya, kita mayoritas Islam, banyak anak-anak kita ya, yang mungkin melalaikan ibadah sholat, apalagi anak-anak kaum muslimin yang hidup di negara minoritas Islam. Ya, sehingga ya mohon maaf terkadang ada anak yang tidak satu keyakinan dengan kedua orang tuanya. Ada mereka menikah atas nama cinta, sementara mereka beda keyakinan sehingga menikah lintas agama. Ya, kalau di sana tentu menikah lintas agama diperbolehkan karena memang peraturannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an yang Allah firmankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak jelas agamanya dan lain sebagainya, dan itu bagian dari tugas kaum muslimin yang hidup di sana untuk menguatkan iman, menguatkan takwa untuk anak keturunan mereka agar terjaga akidahnya, agar mereka bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya sebenarnya masih banyak ini yang ingin saya ceritakan. Saya khawatir nanti keburu isya, sementara mungkin ada hal-hal yang ingin dan lebih digali bagi jamaah sekalian yang mungkin bisa ditanyakan kepada saya pribadi. Ya, saya berikan dulu kesempatan untuk berdiskusi, untuk sharing. Ya, mudah-mudahan apa yang ditanyakan bisa menambah kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya dari kita barangkali Bapak Ibu bayangkan seperti apa dan pelajaran atau bagaimana mungkin bisa yang belum jelas bisa ditanya. Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada pesan. Mau dilanjut? Baik, saya lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu hal yang menarik dari perlakuan yang dilakukan oleh saudara kita seiman yang ada di sana amat sangat memperlihatkan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Ya, beda dengan kita. Ya, beda dikit musuhan, beda dikit ya enggak akur. Ya, di sana perbedaan-perbedaan itu hampir tidak kelihatan. Mereka enggak peduli itu orang Islamnya mau NU kek, Muhammadiyah kek, pokoknya kalau Islam saudara seiman. Ya, jadi di satu komunitas itu bahkan sekat-sekat suku itu sudah tidak ada lagi. Ya, selama mereka muslim, ya apalagi orang Indonesia, masya Allah, itu sangat
ya mereka memperlakukan ya kita dengan baik, dan di antara mereka terlihat sekali ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai-sampai ya, ada di antara jamaah itu yang bersedia nganter kita ke sana kemari, padahal dia beda usia, beda suku. Ya, padahal dia bukan termasuk ke dalam kategori orang yang masuk ke dalam kepanitiaan. Ya, saya dijemput sama salah seorang muslim yang berasal dari Sulawesi. Ya, dari bahasa aja udah jauh tuh. Ya, tapi masya Allah diantar ke sana kemari, dibelikan sesuatu yang kita butuhkan, padahal itu kita tidak minta. Ya, sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan oleh mereka karena kita merupakan satu saudara seiman. Saya pernah diajak jalan-jalan sama orang Sunda, orang Bandung. Ya, padahal usianya jauh lebih senior dibandingkan saya. Saya tinggal di sebuah rumah masyarakat yang ada di sana. Ya, Pak Haji Dadang namanya, orang Bandung juga. Masya Allah luar biasa. Semua khidmat diberikan. Ya, semua kebutuhan dipenuhi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu sangat tercermin, bahkan melewati tutorial wilayah negara. Ya, kita di masjid itu bukan cuman ada orang Indonesia, ada juga saudara kita dari Saudi Arabia. Jadi orang-orang Saudi yang sedang studi S3, S2, ya mereka sholat di masjid tersebut itu luar biasa. Ya, sampai ada orang Pakistan dan Afghanistan. Ya, ini juga luar biasa. Ya, padahal dia tidak bisa bahasa Indonesia, ya bahasa Arab pun nggak ngerti. Sementara kalau bahasa Inggris sayanya yang nggak bisa. Ya, jadi kalau kenalan say hello aja. Ya, nggak akrab-akrab banget, tapi luar biasa. Saat kita pamit pulang, ya itu ada satu jamaah sampai dia nenteng oleh-oleh satu kresek penuh, Pak. Ya, padahal kita nggak terlalu akrab dengan dia, nggak terlalu kenal. Tapi begitulah ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan oleh saudara kita seiman dari Afghanistan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, sampai-sampai di malam perpisahan itu kita mengadakan satu acara. Ya, kalau di kita membakar-bakar jagung, Pak ya. Ya, kalau di sana barbecue, ya bakar-bakar daging. Ya, itu ngundang saudara kita jamaah, masya Allah, itu banyak yang hadir. Ya, termasuk imam kita yang berasal dari kota suci Mekah Al-Mukarramah hadir. Ya, kasih oleh-oleh minyak wangi dan lain sebagainya. Ya, padahal nggak terlalu akrab pun. Ya, kita kali ketemu di masjid itu hanya sekedar kenalan biasa, dan begitulah ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan oleh mereka, sehingga pertemuan yang singkat ya ini seolah-olah kita sudah mengenal lama. Ya, dan tidak sedikit ada di antara jamaah yang berurai air mata pada saat kita berpisah. Ya, karena memang ya jarang terjadi ya ada delegasi biasah, utusan-utusan untuk mengajarkan agama kepada mereka. Jamaah sekalian, sebagai informasi, belajar agama di sana tidak seperti belajar agama di kita. Kalau kita majelis-majelis taklim, tiap-tiap masjid ada. Ya, tadi di sana masjidnya pun sudah tidak ada, ya, apalagi guru ngajinya. Ya, orang di sana rata-rata bekerja. Ya, rata-rata stay di sana. Rata-rata belajar agamanya itu pada saat mereka berada di Indonesia. Ya, sementara selama mereka di Indonesia mungkin ada yang mungkin belum sadar dan baru kemudian bertobat kepada Allah pada saat sudah sampai ke sana. Sehingga secara umum informasi wawasan tentang keislaman itu sangat minim. Ya, sehingga untuk mencari belajar agama itu perlu usaha yang ekstra. Salah satunya adalah mengundang para ustadz, para kiai
para habaib, para ulama untuk berkunjung ke sana untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, sudah banyak beberapa ulama yang diundang. Ya, salah satunya adalah almarhum Sekjen MUI yang sudah wafat meninggal dunia. Saya Lupa Pak Ji. Ya, di antaranya juga kemarin ada Agim yang diundang ke wilayah Perth ya untuk berdakwah, termasuk juga ya para guru-guru kita. Ya, Ustadz Adi Hidayat juga pernah di sana, dan banyak ya ulama-ulama yang diundang untuk mengajarkan ilmu yang mudah-mudahan dengan itu setidaknya menguatkan keislaman saudara kita yang minoritas di sana, dan mudah-mudahan semakin hari Islam semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi yang mau diceritakan? Salat tarawih di sana tergantung imamnya. Ya, jadi salat tarawih tergantung imamnya. Ya, sebagai informasi itu tadi, yang bisa jadi imam pun harus cari-cari orang. Ya, kalau di kita saja yang mayoritas Islam, nyari imam juga kadang main dorong-dorongan ya Pak ya. Apalagi yang minoritas Muslim. Ya, makanya yang bersedia menjadi imam itu rata-rata student yang sedang berdomisili di kota tersebut dalam rangka untuk belajar, dan mereka dipercaya untuk menjadi imam. Ya, kemarin itu imam kita dari kota Mekah Al-Mukarramah, ya, namanya Syekh Abdul Wadud. Beliau mahasiswa pasca sarjana sedang menempuh studi S3 di Melbourne University. Ya, beliau yang mengimami salat qiyamul lail kaum muslimin dan salat tarawih di sana. Ya, karena ulama Saudi yang jadi imam, maka salat tarawihnya itu 2 rakaat 1 kali salam. Ya, jumlahnya pun disesuaikan. Ya, rata-rata 8 rakaat. Ya, kemudian ditutup dengan witir. Ya, nanti dilanjutkan kembali salat tahajud qiyamul lail sama 8 rakaat dengan 3 kali witir. Ya, berhenti sebelum menjelang sahur dan makan sahur, setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sholat subuh di sana dan sholat-sholat lainnya itu pun disesuaikan waktunya. Artinya kalau waktunya sudah masuk, azan dikumandangkan dengan suara dalam, jadwal qomatnya itu agak dipanjangkan. Ya, jadi kalau isyaknya jam 7, azan qomatnya jam 7.15. Kenapa perlu 15 menit? Ya karena itu tadi, orang jauh datangnya. Ya, kalau qomat ya nggak ada jamaahnya, karena jamaah itu belum datang. Ya, begitulah kondisi kaum muslimin yang ada di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, secara umum di sana ada beberapa sekolah-sekolah yang diupayakan diinisiasikan oleh sebagian komunitas kaum muslimin. Ya, salah satunya ada dari, ya mohon maaf saya sebutkan ormasnya, ada di Muhammadiyah. Mereka punya sekolah ya di sana. Ya, satu-satunya ormas Islam yang ada di Australia yang punya sekolah itu dari Muhammadiyah. Ya, mereka punya lahan 10 hektar. Ya, ini luar biasa. Berapa itu harga tanah yang dia beli saya tidak tahu secara detailnya,
tapi saya pernah diminta untuk berkunjung ke sana, cuman karena padatnya agenda saya tidak bisa bersilaturahmi ke sana untuk menyaksikan. Ternyata ya kaum muslimin punya sekolah di sana dalam kondisi walaupun minoritas. Ya mudah-mudahan dengan sekolah-sekolah itu nanti banyak orang yang belajar agama di sana, dan selalu banyak orang yang belajar agama, insya Allah nanti akan banyak kader-kader kaum muslimin yang akan mewarnai keislaman di negeri yang minoritas muslim. Ibarat Allah, sebagai catatan informasi, saat kita bicara Islam, ini bukan berarti Islamnya hanya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi 2,5% muslim di Australia itu campuran Islam Sunni, ada Islam Syiah. Ya, jadi makanya ada juga masjid-masjid tertentu di sana ternyata berafiliasi kepada Syiah. Ada beberapa jemaah cerita, ya ada satu masjid yang kalau kita sholat itu harus pakai batu, ya harus nepok-nepok tangan, yang itu merupakan salah satu tanda kalau orang tersebut berafiliasi kepada penganut aliran-aliran Syiah. Ya, jadi sudahlah minoritas, ya kemudian ada juga orang-orang yang Syiah, ya termasuk aliran LDII itu ada di beberapa kota, salah satunya di kota Melbourne. Ya, kemudian juga termasuk Ahmadiyah. Ya, itu ada beberapa gelintir orang yang masih berafiliasi ke sana. Ya, mudah-mudahan ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa menguat. Ya, tapi secara mayoritas umat Islam, wabil khusus warga negara Indonesia, ini rata-rata ahlu sunnah wal jamaah insyaallah ta'ala. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan singkat yang terbatas ini. Masih ada waktunya 3 menit lagi, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak kita Bapak Ustaz yang telah bercerita banyak tentang Islam di Australia. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan bisa menambahkan semangat kita, dan mudah-mudahan juga menambahkan keimanan kita dalam Australia. Tadi salah satunya disampaikan salah satu kesyukuran kita bahwa untuk sholat berjamaah kita hanya tinggal 3 langkah sudah sampai masjid. Di Australia perlu waktu 10 menit itu berkendaraan, bukan jalan kaki. Itulah salah satu kesyukuran kita bahwa bila kita di Indonesia mau sholat, mau ke kanan 3 langkah, ke kiri 3 langkah, ke depan 3 langkah, ke belakang 3 langkah, kita sudah menemukan masjid. Alhamdulillah, itu yang kita syukuri, dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita untuk tetap senantiasa beribadah sholat dengan berjamaah di masjid-masjid yang kita dekat dengan kita yang kita inginkan. Bila kita inginkan ke masjid mana, kita sengaja dekat. Beda dengan tadi disampaikan bahwa di sana untuk menjalani masjid terdekat adalah sekitar 10 menit atau 15 menit. Tentunya itu juga bukan gampang untuk kita memilihnya karena sangat terbatas. Tadi disampaikan dalam satu kota hanya ada beberapa titik, bahkan 3 titik. Kita di Jakarta mungkin yang itu di jalan, artinya lebih banyak di jalan. Begitu kita mendengar azan, kita belok kanan atau belok kiri, itu sudah mendengar masjid. Bisa waktu sholat tidak mendengar azan, tetapi kita hanya berdasarkan waktu yang telah menjadi waktu yang sholat untuk warga yang ada, dan kita mencocokkan dengan alat komunikasi kita atau alat pengatur waktu kita. Alhamdulillah, puji syukur mari kita semoga Allah SWT, kita di Indonesia yang
mayoritas Islam alhamdulillah kita beribadah tidak ada kesulitan apapun, hanya semangat kita, hanya iman kita yang mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk bisa bersama-sama selalu berjamaah di masjid yang mulia ini atau di masjid yang kita inginkan. Demikian, terima kasih atas perhatian kita kepada Hermawan. Mudah-mudahan sekali lagi ini menambah wawasan kita dan bagaimana kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan apabila kepada jelaskan saya akan menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.